Untuk video kali ini, kita akan membahas beberapa saham pilihan untuk besok tanggal 14 Maret 2024. Sebelumnya disclaimer dulu ya, langsung aja ke materinya. Yang pertama kita akan cek dulu untuk indeks IHSG hari ini naik 0,53%. Dan kalau secara teknikal ini berhasil breakout ya, ATH lagi untuk IHSG hari ini. Plus di 1421 secara teknikal berarti untuk supportnya ya ada di level 7400. Semoga aja untuk besok masih bisa bertahan di atas 7400. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini tanggal 13 Maret, secara keseluruhan ini kita bisa lihat barang-barang yang paling banyak dijual asing hari ini ada BBCA ya. Asingnya keluar cukup banyak, 295,2 M di saham Bank BCA. Selain di saham Bank BCA, asingnya keluar di UNTR, Buka, MBMA, PTBA. Cuman yang paling banyak di BBCA ini ya, kelihatan sekali net sell 295,2 M. Kemudian yang masuk untuk asingnya hari ini ada di TP ya, Bank BRI, Bank Mandiri, BRIS. BRIS naik cukup tinggi, aslinya masuk lumayan banyak ini 117,4 M ya. Kemudian di Bank BNI juga aslinya net buy 109,1. Kalau kita lihat secara keseluruhan sih sebenarnya untuk hari ini aslinya masih lebih banyak yang masuk ya. Jadi aslinya net buy di IHSG. Oke, itu untuk IHSG, semoga saja untuk besok masih bisa bertahan di atas 7400 sih. Kalau melihat transaksi hari ini aslinya masih masuk walaupun jualan cukup banyak di saham BBCA ya. Mudah-mudahan paling nggak sideways dulu ya di area sini 7400 ke atas. Oke, itu untuk IHSG. Kembali lagi disclaimer untuk saham yang pertama kita akan cek saham BBCA ini yang paling banyak dijual oleh asing ya, dan ini kita bisa lihat bareng-bareng di awal market langsung open gap atas kemudian langsung turun cukup dalam ya hitungannya. Open gap atas tadi dibuka hijau dulu di awal market itu opennya di 1400 kemudian langsung jebol support ya. Open gap atas kemudian langsung turun. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini aslinya net sell 295,2 M. Siapa yang taking profit? Kalau kita lihat di sini tanggal 13 Maret ada ZP ya, net sell 244 M. Selain ZP ada YU, KZ, BK, DX yang juga jualan ya. Kemudian yang masuk untuk aslinya CC, BB, cuman nggak sebanyak asing keluar. Secara keseluruhan untuk asingnya net sell ya, untuk transaksinya didominasi oleh asing ini. Yang masuk juga asing juga sih, paling banyak CC, BB. Tapi kalau melihat ZP distribusi cukup banyak ya. Dan hari ini yang jadi market maker utamanya juga net sell semua, ZPBK keduanya net sell cukup banyak. Di saham Bank BCA candlenya juga merah cukup gede ya candle merahnya, jadi hati-hati aja sih. Kalau di awal market masih merah jangan buru-buru entry. Secara teknikal untuk supportnya masih di untuk level harga saat ini ya ada di 9775 ya. Jadi misal masih merah ya mending tunggu aja di area supportnya ini. Kalau ada tanda-tanda mau pullback, kalau mau entry lebih aman di area support ya. Kalau di angka 10.000 ini sebenarnya agak was-was ya. Kalaupun naik resistennya ada di 10.075 ya. Misal naik kalau nggak bisa breakout ya mending wait and see aja sih, mengingat harganya juga udah di atas. Oke, itu untuk saham Bank BCA ya. Kalau kita lihat di sini untuk saham BBCA apakah ada sentimen yang gimana? Raih penghargaan. Oke, itu untuk saham Bank BCA ya. Selanjutnya kita akan cek saham BBRI. Bank BRI hari ini berhasil breakout ya. ATH lagi untuk saham Bank BRI, tapi ya masih di resisten sih, di area resisten berhasil breakout. Cuman untuk besok kalau kita cek coba untuk transaksinya aslinya sih sebenarnya masih masuk ya di saham Bank BRI, net buy 145,4 M untuk hari ini.
Dan kalau kita perhatikan dengan nilai transaksi 1,2 triliun di saham Bank BRI, aslinya masuk 145 ini sebenarnya nggak terlalu gede ya, nggak terlalu banyak BBRI. Jadi sebagian kemungkinan ada yang keluar itu untuk asingnya. Hari ini yang keluar ada AK, net sell 179,9 M ya. Selain AK ada YU, BB, KZ, CC versi asing yang keluar. Kemudian yang masuk ZP, RX. Ya, ZP-nya net buy lumayan banyak, 243,3 M. Kemudian RX net buy 160,4 M, TP, AG juga masuk. Kalau kita lihat secara keseluruhan untuk hari ini, aslinya net buy lebih banyak yang masuk, untuk lokalnya net sell ya. Yang di market utamanya ZP, ZP, ZP. ZP untuk hari ini masuk di saham Bank BRI, jualan di saham Bank BCA ya. Masuk, ya ini sih masuk di BBRI, keluar di BBCA buat masuk di BBRI mungkin ya untuk ZP versi asing hari ini di saham di IHSG ya. Jadi untuk indeksnya juga hijau. Untuk besok sih ini aja, perhatikan aja level 6.350 yaitu area. Coba kalau kita ukur pakai koreksi terdekatnya waktu itu kan buat swing high sama swing low. Kalau naik ya, resisten untuk saham Bank BRI itu ada di level 6.575 ya. Kalau mau masuk untuk trading ya disclaimer, cuman kalau mau trading di saham Bank BRI kurang pas ya mungkin untuk saat ini. Kalaupun naik itu potensi capital gain-nya nggak terlalu gede ya. Kalau dalam waktu dekat ini malah lebih gede ke resikonya ya. Kalaupun naik pun, jadi kalau mau trading kurang rekomendasi sih sebenarnya untuk saham Bank BRI. Kalaupun untuk investasi pun lebih amannya lagi nunggu koreksi lebih dalam ya. Untuk saat ini ya mending lebih amannya wait and see aja dulu, nunggu aslinya taking profit dan harganya koreksi ya. Takutnya kalau masuk di harga pucuk ya nanti emang naik lagi sih kemungkinan kalau trennya bullish, cuman nunggunya itu loh, kalau misal koreksinya lumayan dalam suatu saat ya takutnya asingnya taking profit langsung turun, karena ya nggak mungkin asing masuk terus ya. Suatu saat pasti ada momen untuk asing keluar di saham Bank BRI dan koreksi dalam. Kemungkinan sih ya ketika itu adalah kesempatan buat entry, tapi untuk saat ini lebih baik wait and see aja dulu sih. Tapi buat patokan ya nggak ada salahnya, siapa tahu bisa naik lagi. Resistennya ada di 6575. Oke, itu untuk saham Bank BRI dan supportnya ada di 6.350 area situlah. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Bank Mandiri. Untuk saham Bank Mandiri hari ini naik lumayan tinggi ya, 2,11%. Di awal market open gap atas, tadi dibuka hijau dulu, turun tutup gap, kemudian naik lagi. Ini secara teknikal untuk support resistennya masih sama, untuk supportnya di 6.950 dan resistennya ada di 7.400. Kalau melihat candlenya sih atau historinya, semoga aja untuk besok masih bisa naik nguji resistennya di 7.400. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini juga aslinya masih masuk ya, di saham BMRI masih net buy. Net buy 129,7 M. Kalau kita cek lebih detail coba untuk saham BMRI hari ini tanggal 13 Maret secara keseluruhan yang masuk sama yang keluar, kalau kita lihat sekilas sih sebenarnya ya lebih banyak yang masuk ya, cuman nggak beda jauh, jadi nggak akumulasinya itu nggak terlalu gede sih. Untuk aslinya ya masuk ada RX net buy 128 M ya. Kalau kita perhatikan juga cenderung akumulasi masihan untuk RX di saham Bank Mandiri. Nilai transaksi dan net buy-nya juga nggak beda jauh ya.
Kemudian selain RX ada ZP, BK, DX, AG yang juga masuk. Kemudian yang keluar AK, CC, YU, GW, KZ. Yang keluar juga nilainya lumayan gede sih. Sebagian asing sebenarnya sudah mulai ada yang keluar ya, walaupun IHSG naik. Jadi hati-hati aja untuk saham Bank Mandiri. Kalau gagal breakout, mending nggak ada salahnya buat diamankan yang udah floating profit ya. Takutnya kalau gagal breakout turun lagi. Apalagi kalau kita melihat historinya, ini kan udah cukup tinggi ya. Mungkin kemungkinan sih akan sideways dulu untuk akan konsolidasi dulu ya untuk saham Bank Mandiri. Jadi kalau mau entry untuk swing, amannya ketika berada di dekat area supportnya ini. Kalau udah mendekati area resisten saat ini, agak nanggung sih sebenarnya, tapi kembali ke disclaimer. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri. Semoga aja untuk besok masih bisa naik uji resistennya di 7.400. Untuk selanjutnya kita akan cek saham BBNI. BBNI hari ini naik 2% lebih ke level 6.225 ya, area sini. Secara teknikal untuk support resistennya masih sama, untuk supportnya di 6.000 dan resistennya di 6.375, 6.400 itu area resistennya. Kalau kita cek untuk transaksinya untuk saham Bank BNI hari ini tanggal 13 ya, tanggal 13 secara keseluruhan untuk AC-nya sendiri net buy. Tadi net buy kalau nggak salah 100 M-an ya di saham Bank BNI. Net buy 109,1 M dan yang masuk itu BK, ZP, YU, KZ, kemudian yang keluar AKRX ya. Jadi untuk AC-nya net buy. Untuk lokalnya net sell ya, lokalnya jualan ditampung oleh asing. Untuk saham Bank BNI, kalau melihat 2 hari terakhir ini candlenya cukup bagus ya. Dan asingnya juga masuk 2 hari, berarti 2 hari market buka ya, tanggal 8 ya. Dari kemarin itu tanggal 8. Dalam 2 hari terakhir ini untuk asingnya yang masuk paling banyak ZP ya. ZP netbuy cukup banyak. Dan untuk hari ini apakah ZP-nya masih masuk? ZP masih masuk ya, masih nambah muatan. Jadi di saham Bank BNI ini 2 hari terakhir ini diakumulasi oleh ZP dan ZP-nya juga belum keluar, malah nambah muatan untuk hari ini. Semoga aja untuk besok bisa naik dan untuk target price-nya ya di sini 6.400 ya. 6.400, 6.375. Perhatikan sel area sini sih untuk besok kalau sekiranya berat buat breakout. Mungkin buat teman-teman yang udah floating profit ya nggak ada celahnya buat diamankan ya. Kalau masih mau hold sih ya disclaimer. Oke, itu untuk saham Bank BNI. Untuk jangka panjang trennya masih bullish sih untuk saham perbankan seperti Bank BCA, Bank BRI, Bank Mandiri, termasuk Bank BNI ya. Tren besarnya masih bullish selama ekonomi masih baik-baik aja ya. Nggak ada sentimen negatif untuk makroekonomi Indonesia maupun makroekonomi global ya, kemungkinan masih uptrend. Kalaupun turun itu koreksi wajar. Oke, itu untuk saham Bank BNI. Tapi kalau mau entry saat ini, kalau untuk investasi kurang apa ya, ya kurang pas ya. Mending nunggu koreksi aja dulu. Ya mungkin kalau gagal breakout nanti koreksi, nah itu kesempatan buat kalau langsung entry ya nggak juga sih. Mending nunggu nunggu apa ya, nunggu asingnya udah mulai taking profit gitu kan, kemungkinan nanti turun. Nah ketika koreksi kira-kira di area support berapa akan mantul, nah itu baru masuk, kita ikuti aja untuk pergerakannya. Oke, itu untuk saham Bank BNI ya. Selanjutnya kita akan cek saham BRIS ini yang harganya ngegas terus ya. Untuk saham BRIS setelah kemarin Jumat breakout, hari ini breakout lagi tembus 2780 ya, close-nya di 2850 malahan. Secara tren strong bullish untuk pergerakan saham BRIS ini ya. Tapi kalau melihat 2 candle terakhir ini cukup tinggi dan belum ada koreksi, sebenarnya untuk besok rawan koreksi ya, koreksi. Ya, nah kira-kira apakah akan mantul di area support 278
70-an atau enggak, ya lihat aja besok ya. Sekiranya koreksi turun ke area support dan di area sini ada yang jaga harga, buat teman-teman yang mau entry ya disclaimer ya, mudah-mudahan bisa mantul naik lagi. Kalau kita cek untuk transaksinya juga aslinya masih masuk kan untuk hari ini aja. Di bridge untuk aslinya netbuy cukup banyak. Kalau nggak salah tadi 100 M-an lebih ya. 117,4 M. Kalau kita bandingkan dengan nilai transaksinya cuma 272 ya, hitungannya hari ini untuk saham bridge diakumulasi oleh asing. Dan bukan hari ini aja sih sebenarnya, kalau kita ikuti beberapa waktu terakhir ini emang aslinya cenderung masuk ya, di saham bridge itu cenderung akumulasi. Ini kita bisa lihat bareng-bareng untuk asingnya yang masuk ada RX. Untuk RX ini malah 100% transaksinya buy ya. Untuk RX, YU ini 100% akumulasi di saham bridge. Kemudian KZ, AK, ZB, CC, versi asing juga masuk. Kemudian yang keluar BK aja paling banyak 6,4 M. Jadi aslinya masih terus akumulasi di saham bridge. Untuk lokalnya jualan cuma diakumulasi oleh asing, harganya naik. Kalaupun besok turun itu mudah-mudahan cuma koreksi wajar ya. Dan kalau mau entry ya perhatikan saja area supportnya ada di 2780. Kalaupun besok koreksi semoga aja ini di area supportnya ini ada yang jaga atau mantul naik ya. Oke, itu untuk saham bridge. Kembali lagi disclaimer. Untuk selanjutnya kita akan cek saham GoTo. Nah, ini untuk saham GoTo yang hari ini turun cukup dalam ya, 4,29% ke level 67, jebol supportnya lagi. Kemarin naik tapi turun lagi. Wah, kira-kira besok gimana? Coba kita cek ya untuk saham GoTo. Untuk hari ini aslinya keluar 16,9 M, dan kalau kita lihat secara keseluruhannya ini sih didistribusi oleh asing ya. BK versi asing net sell 11,4, CC versi asing net sell 6,4 M, XL versi asing net sell 5 M ya. Kemudian untuk lokalnya lokalnya lebih banyak yang masuk. Aslinya keluar, kalau kita lihat juga nilai transaksinya hitungannya nggak ada yang akumulasi banyak ya. Hari ini di saham GoTo harganya turun. Ya kalau untuk trading sih selama masih apa ya, ini sih perhatikan saya level 66 ya untuk besok. Jebol di bawah 66 ya jangan buru-buru buat entry sih. Kalau mau masuk ya sekiranya harganya nggak sesuai prediksi jangan ragu buat cut loss. Tapi kalau nggak mau cut loss dan tetap masih mau hold sih ya disclaimer ya. Cuman apa ya? Ya sabar aja sih kalau misal pun jebol 66 ya, semoga nggak ke 50 untuk saham GoTo ini. Oke, itu untuk saham GoTo ya. Sebenarnya sih untuk harga saat ini kalau kita eh bilang mahal ya, secara valuasi sih sebenarnya nggak mahal-mahal banget ya untuk saham GoTo hari ini itu PBV-nya malah di bawah 1 kali loh. Cuman emang masih rugi aja. Nggak tahu nanti laporan kuartal 4-nya semoga aja nggak terlalu mengecewakan ya. Kalau secara valuasi di harga saat ini PBV-nya 0,6 loh untuk saham GoTo. Cuman emang masih rugi ya. Kalau masih rugi, misal profit gitu aja ya, semoga aja bisa jadi sentimen bagus ya untuk harga saham GoTo di harga 67. Kalau mau entry nyicil gitu ya, yang yakin saham GoTo bakal rebound naik, ya jangan langsung all in lah, terlalu beresiko nanti jadi 50 ya. Walaupun market cap-nya gede kan,
Tapi yang floating di masyarakat itu cukup gede loh jumlah sahamnya. Ini kalau kita lihat di profilnya saham Goto, ya ini masyarakatnya 72,9% ya. Jadi kalau misal yang floating di masyarakat itu di bawah 40% gitu aja sih sebenarnya harga 60 dengan PBB seperti itu untuk saham teknologi seperti Goto ya berani ya. Cuman ya itu ya yang dijual ke publik 70-an persen lebih loh. Jadi ya kalaupun naik gitu kayaknya itu malah kesempatan buat keluar ya kalau udah floating profit ya lebih amannya untuk scalping sih untuk saham Goto. Kalau untuk invest untuk saat ini bisa dipertimbangkan lagi ya untuk cari saham yang lain, tapi kembali lagi disclaimer sih untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham Goto. Untuk selanjutnya kita akan cek saham PTBA. Nah, untuk saham PTBA hari ini gagal breakout ya, turun candlenya langsung merah. Ya kan langsung merah, turun di 2.800 dan nggak ada perlawanan lagi buat naik ini untuk saham PTBA. Jadi mentok di area 2.900 untuk kemarin ya, harga tertinggi kemarin. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini untuk saham PTBA tanggal 13. Aslinya net sell 17,2 M. Ya, jadi untuk aslinya keluar secara keseluruhan juga ada yang distribusi yaitu BB yang keluar versi lokal ya. BB versi lokal 100% selling ya. Jadi lokalnya ada yang distribusi, aslinya net sell. Harga sahamnya turun untuk saham PTBA untuk besok. Kemungkinan sih kayaknya merah dulu di awal market ya. Pantau aja ini 2.775. Misal jebol di bawah itu ya ada kemungkinan akan nutup gap dulu ke 2.685 ya. Jadi kalau jebol support yang di 2775 bisa tunggu di area 2.680-an. Ya lebih amannya sih seperti itu, tapi kembali lagi disclaimer. Oke, itu untuk saham PTBA ya, kayaknya ada potensi turun dulu untuk besok di awal market. Selanjutnya kita akan cek saham Adaro. Untuk saham Adaro hari ini turun jebol support ya ke 2.600. Kalau kita lihat secara teknikal untuk saham Adaro hari ini tanggal 13 Maret secara keseluruhan ada yang jualan ini asingnya di saham Adaro hari ini net aslinya net sell 2 eman ya, sebagian masuk sebagian keluar, yang keluar ada ZP, BK, kemudian yang masuk AK, RX. Untuk lokalnya sendiri net, kalau kita lihat sekelas sih sebenarnya nggak beda jauh ya, cuman ada OD yang net sell 13,3 M untuk saham Adaro. Secara teknikal ya ini sih biar aja di awal market apakah bisa breakout di atas 2.610 atau enggak ya. Kalau nggak bisa breakout di atas 2.610 yang penting wait and see aja dulu, takutnya misal PTBA turun nih ada potensi buat Adaro juga ikut-ikutan turun ya. Kita lihat aja besok sih, kalau masih di kamera jangan buru-buru entry, kalaupun hijau nggak bisa breakout di atas 2.610 juga jangan buru-buru buat entry ya. Tapi kembali lagi disclaimer untuk supportnya soalnya lumayan dalam, ada di 2.500. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Antam. Untuk saham Antam hari ini berhasil breakout ya, naik lumayan tinggi 3,51% ke 1.620. Kalau kita cek untuk transaksinya, Antam hari ini tanggal 13 secara keseluruhan yang keluar YP, yang masuk BK, aslinya net
loh di saham Antam hari ini asingnya masuk, harga sahamnya naik, yang jualan lokal. Untuk asingnya sendiri hari ini netbuy sebanyak 40,6 M ya. BK, CC, AK, ZB, TP versi asing netbuy, dan yang keluar YU, BB, DX, untuk nilainya nggak sebanyak asing masuk. Jadi diakumulasi oleh asing, harga sahamnya naik ya. Untuk lokalnya jualan nih. YP Netgel 27,4 M, cuman asingnya masuk. Harga sahamnya naik, untuk besok semoga aja masih bisa naik sih. Untuk target price-nya misal masih naik untuk saham Antam ke 1690-an ya. 90, 1690, 1700 ya, area sinilah untuk resisten untuk saham Antam saat ini. Dan supportnya ada di level 1580. Kalau menurut saya sih kalau pun turun semoga aja cuman koreksi ya. Dan kalau di area 1590 ini ada yang harga ya disclaimer kalau mau entry. Oke, itu untuk saham Antam ya. Kalau kemungkinan masih bisa naik lagi sih mengingat untuk asingnya juga masuk cukup banyak hari ini. Oke, itu untuk saham Antam. Selanjutnya kita akan cek saham TINS yang naik cukup tinggi dalam 2 hari terakhir ini ya. Untuk resistennya ada di 885 ya. Semoga aja besok bisa breakout sih. Tapi kalau gagal breakout, awan koreksi. Coba kita cek untuk transaksinya ya. Untuk saham TINS hari ini apakah ada yang akumulasi lagi? Kalau kita perhatikan ada YU yang masuk 15,3 M. YU-nya versi asing. Kalau kita lihat dari tanggal 1 awal bulan Maret ini sisi YP Netgel ya. Jadi sebenarnya sih nggak ya, asingnya masuk cuman nggak ada yang akumulasi banyak banget. Asingnya hari ini jualan, tapi kalau kita cek dari tanggal 1 netbuy sebanyak 14,7 M. Ya untuk besok sih ini sih kalau menurut saya sih skenario-nya di awal market hijau dulu ya, uji resistennya ini. Kalau gagal breakout ya ada potensi buat turun ya, mungkin pantau aja di area 880 untuk besok. Oke, itu untuk saham TINS ya, dan mungkin ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.